Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di Hai Samrabu. Kali ini kita akan bicara terkait dengan urusan kebijakan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Samrabu, Ibu, terkait dengan urusan kebersihan. Saya perkenalkan dulu, sapa dulu ada anggota komisi D. Saya tidak perlu untuk menyapa, cuma kita sapa saja. Assalamualaikum Pak Bidi. Waalaikumsalam Pak Liman. Selanjutnya saya akan juga sapa bagian yang mengurusi tentang persoalan kebijakan yang baru-baru ini diketok gitu ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Liman. Bu, saya kalau mengingatkan nama itu memang ini kekurangan saya Bu. Tolong untuk disampaikan, saya harus memanggil apa ke Ibu gitu. Budina. Panggilannya. Cukup Budina. Budina. Ya. Budina. Budin, saya dengar di sini ada Budin, ada semacam kebijakan baru yang sebelumnya berjalan sekian tahun, tapi baru kali ini ada kebijakan baru terkait dengan urusan apa yang dibebankan kepada Ibu. Itu kebijakan apa Bu? Baik Pak Liman, baru-baru ini memang atas kebijakan PLT Direktur yang baru, bahwasanya untuk tenaga kebersihan insya Allah per bulan Juli untuk kenaikan haji akan realisasi sebesar 2,1. 2,1. Iya. Untuk khusus tenaga kebersihan. Tenaga kebersihan dan satpam. Oh satpam. Iya. Oh, berarti di luar medis Bu ya? Iya. Nantinya akan insya Allah akan berjenjang. Setelah ini apalagi. Kalau parkir bukan Ibu bukan? Iya, sebenarnya ranah kami, cuma kami belum ke parkir. Belum masuk ke area parkir gitu ya? Untuk 2 bulan ini insya Allah yang digodok adalah kebersihan. Kebersihan dan satpam. Wah ini ternyata urusan ini masuk bagian dari pelayanan juga kan Bu? Benar. Artinya kalau ini tidak diurusi dan tidak diperhatikan secara serius, benyaring apa esoan deh Bu ya? Iya, termasuk dokternya nggak bisa kerja Pak Aliman. Oh betul. Pas sengkah Bu ya? Mulai badan Kalau sudah kotor. berbau, kotor, yang mau masuk nggak jadi. Bu, apa latar belakangnya ini kok langsung ini kan sesuatu kebijakan yang berani kalau saya melihat. Ya. Awalnya tuh berapa sih mereka para tenaga kebersihan dan satpam itu yang diberikan? Awalnya 800.000 per bulan. Per bulan itu yang baru. Tapi yang lama-lama ada yang sampai. Ini take home pay 800 ini. Iya, take home pay-nya dia itu selain gaji 800, tapi dia juga mendapatkan jasa. Take home pay-nya rata-rata diterima itu 1 juta. 1 juta. Ya. 1 juta pada saat Anda kerja di sini di siang sehari semalam enggak ya? Harian Bu ya? Setan Bu ya? Ada shift. Shift ya. Sama dengan perawat. Jadi ada 3 shift, ada shift pagi, shift siang dan malam. Pemirsa, untuk tenaga kebersihan dan satpam ini sudah ada perhatian khusus dari pihak rumah sakit dan ini adalah tanggung jawab baru yang harus dilakukan oleh semua petugas kebersihan dan satpam untuk betul-betul mengatur dan betul-betul bertanggung jawab terhadap tugasnya. Pak Bidi sebagai anggota dewan, kebijakan ini apa responnya? Kebijakan ini? Alhamdulillah, kalau menurut saya Pak Liman ini gebrakan yang sangat bagus dan memperhatikan anak-anak CS, satpam yang sekian tahun ini tidak pernah naik-naik. Mudah-mudahan dengan adanya kenaikan gaji ini, satpam, CS yang peduli dengan kebersihan juga ini meningkatkan kinerjanya. Itu ya Pak Budi ya. Bu Dina, dari ini rumah sakit secara rumah sakit kan tidak sedikit tuh menyumbangkan duit terkait dengan urusan honor dari satpam dan tenaga kebersihan. Kalau sebelumnya 800, saya katakan ke 2.100.000. Ini kan UMR Bu ya? Iya, UMR. Ini kan tidak sedikit, bisa dikatakan 100% lebih gitu ya. SOP apa yang dipakai oleh Ibu untuk mengawasi, memperhatikan betul-betul kinerja dari mereka semua agar keinginan dan tujuan dari peningkatan honor ini betul-betul tercapai? Apa dibiarkan seperti sebelumnya? Apa ada SOP baru untuk mereka? Baik Pak Aliman, targetnya bagi cleaning service adalah 3.
Yang pertama harus benar-benar bersih, yang kedua harus harum, dan yang ketiga harus lepas dari binatang, maksudnya itu harus keset gitu. Harus indah Bu ya. Harus indah, benar. Itu adalah target kita. Upaya itu dilakukan, kita harus setiap hari harus ada supervisi, entah itu hari Sabtu maupun hari Minggu. Padahal kami itu kerjanya kan 5 hari kerja sampai dengan jam 4. Tapi dengan adanya ini kami diberi tugas semuanya, baik itu tenaga manajemen dari eselon 3 dan 4, berikut dengan keorganisasi itu bersama-sama terjun ke bawah setiap hari, 1 minggu dikerjakan setelah jam kerja manajemen selesai. Jadi jam 4 mulai sampai dengan jam 9. Bu Dina, ini kan wilayah jangkauan dari kerja dari tim aparat tenaga kebersihan ini kan tidak hanya di ruang-ruangnya para direktur dan juga bukan kan, semua di pasien, di ruang-ruang pasien kan menjadi tanggung jawabnya. Bu Dina, termasuk di luar Bu Dina ya? Kalau yang di luar itu tenaga Kesling. Tenaga apa? Kesling. Kesehatan lingkungan itu yang di luar, tapi yang di dalam gedung, di dalam ruang. Oh, ada tugas-tugas masing-masing. Iya, ada bagian area Pak. Berapa jumlah tenaga yang masuk ke dalam tenaga kebersihan yang di dalam gedung? Iya, semuanya berapa itu? Kalau di dalam gedung 84. 84. Iya. Itu dibagi 3 shift Pak. Memang pagi itu lebih banyak, sekitar 30. Kalau siang sore sekitar 20. Selebihnya itu 10 itu malam. Sisanya adalah istirahat. Itu kami 30 hari full itu mereka semua ada. Kalau kita manajemen ada hari Sabtu, ada liburnya. Yang di luar berapa Bu? Yang di luar Kesling ya namanya. 20. Berarti 100 Bu ya. Semuanya. Iya, hanya untuk tenaga kebersihan. 100. Ya. Tapi mungkin perlu diingat Pak Liman. Gimana? Ini sekedar masukan Bu Dina ini. Ini kebanyakan masyarakat ini banyak mengeluh terkait kesopanan. Ketika masuk ke ruangan, ke kamar, ke kamar pasien itu, kebanyakan itu banyak yang kurang sopan, kayak lo ketok itu, terus masuknya langsung dipel orang waktu duduk nungguin pasiennya. Itu kan harus diterapkan juga buat. Bu Dina, ini sering ke sini, kayaknya tahu nih Bu Dina apa namanya hal-hal yang terjadi di sini. Setiap waktu ada di sini kayaknya. Artinya tukang sapu itu tuh lapah sapu ini. Lapah muka, lapah sapu itu sapu. Ya, itu kan juga risik kepada. Ini masukan Bu Dina. Tanggapannya. Baik Pak, mungkin ini sebentar lagi akan kami adakan pelatihan. Etika itu memang perlu. Etika itu perlu. Sebetulnya Pak, sewaktu masuk mereka sudah di briefing. Cara-caranya membersihkan, cara-caranya mau membersihkan sampai setelah membersihkan. Ini ternyata sudah mulai kemarin 4 hari yang lalu itu ada komplain ke kita kalau perawat petugas cleaning service CS itu masuk tidak ngetok, terus ngusir orang. Ya, jangan ngusir orang begitu. Ini kan tapi itu perlu menjadi perhatian Bu ya. Walaupun kecil ini, tapi bagi di sini kan kecil ini. Tapi ada orang ini rasakan mageling. Betul Pak Bedi, ini akan menjadi catatan kami. Itu insya Allah yang sering terjadi di ruang-ruang sana itu ruang-ruang umum itu. Ruang perawatan atau ruang yang banyak pasiennya, satu ruangan banyak pasien itu Bu, apa namanya? INAB. Di situ makin ya. Kalau yang di sini kayaknya jadi tok kayak di sini. Bentar ini. Mungkin di Asuka sama di Bougainville ya. Bu, oke, apa yang ingin disampaikan terhadap khususnya kepada semua pihak terkait dengan juga kepada masyarakat yang sering datang ke sini terkait dengan urusan kebersihan, barangkali ada yang mau disampaikan oleh Ibu atau kepada internal teman-teman dari tenaga kebersihan. Silakan Bu sebagai closing statement. Terima kasih, saya hanya ingin menggarisbawahi dan apa yang disampaikan Pak Aliman kepada masyarakat luas. Mulai sekarang jangan takut ke rumah sakit. Saya pastikan bahwa rumah sakit mulai bersih, mulai kinclong, dan mulai rapi dan indah, katanya Pak Liman. Insya Allah ini adalah amanah. Saya berusaha sekuat tenaga untuk apa yang disampaikan akan menjadi kebaikan bagi masyarakat Bangkalan. Untuk internal kami juga mohon kerjasamanya, jadi jangan hanya cleaning service aja yang harus bekerja dengan kinerja yang bagus, tapi semuanya saling mendukung. Apabila ada kekurangan, tolong
Di kami juga ada call center, tidak bersih, tidak harum, silahkan hubungi kami. Itu Pak Alun. Dimasukkan begini. Iya. Ya, itu pemirsa himbauan dan juga pesan dari Bu Dina untuk masalah kebersihan, pastikan harum, bersih dan indah. Jangan sampai berdebang sabeng. Betul Pak Aliman. Dokter ada ki burung lo konsentrasi, apalagi mbah dokter bedah berdebang sabeng bener. Lari nanti dokternya itu. Silakan Pak Bedi kalau ceritanya. Oke, tapi jangan lupa Pak Liman, jangan sampai urusan kebersihan saja. Saya juga kemarin ini Pak Liman terjadi 1 hari yang lalu. Jadi dokter itu nama satu saya tidak mau menyebutkan namanya dokternya ya. Tapi oknum dokter di rumah sakit ini, kalau menurut saya bagi orang yang bukan orang medis, ini begini Bu. Ketika ada pasien anak umur 1,5 tahun, dia dirawat di rumah sakit ini sampai 4 hari belum ketahuan. Apa itu namanya, beres jenjang itu, artinya perkembangannya tidak ada sama sekali. Terus waktu itu saya ke sana, terus tanyain dokternya siapa, isi A. Terus saya telepon ke dokternya, tidak diangkat, malah di blok. Padahal saya waktu itu Pak Liman cuma mau tanya ini kasusnya itu kenapa? Sakit apa? Ya, kok sampai ini 4 hari tidak ada perkembangan. Sorenya saya langsung disuruh pulang sama dokternya. Pasien maksudnya. Pulang dapat 4 jam di rumahnya, koma. Koma, saya suruh masukkan lagi Ke sini. Dan saya perhitungan saya begini, ini yang ngawasi dokter ini, dokter ini yang di rumah sakit ini siapa? Kan bener lah, ini dokter di sini istimewa. Cuma ketika menghadapi pasien sudah kayak gini, kok tidak memikir gitu loh Mas. Itu ya kasustiknya ya. Ya. Itu course assessment. Siap. Artinya kalau tadi kan urusan kebersihan, kebersihan itu diawasi dengan model seperti Bu Dina ya Bu Dina. Kalau dokter bagaimana? Ini adalah sebuah tema baru nanti yang harus dijawab oleh bagian yang mempunyai tugas itu bukan Bu Dina. Kalau Bu Dina urusan masalah ini, lo kompatibel kalau urusannya. Ada komite medis. Itu nanti yang menjawab masalah itu Pak Bedi sebagai anggota dewan memang harus begitu. Dan insya Allah rumah sakit Samrabu kalau janjinya waktu dulu baik dengan Bu Direktur atau Pak PLT sekarang akan terbuka terhadap kritik dan juga masukan dari masyarakat. Kalau betul-betul semacam itu dia akan legowo minta maaf, kalau tidak dia akan menjelaskan, karena banyak orang yang kritik karena tidak tahu gitu ya. Kalau seperti itu akan menjelaskan. Kalau betul-betul itu kekurangan dari sini, pihak direksi di sini dulu janjinya di forum ini akan minta maaf kepada masyarakat kalau menghadapi kekurangan itu. Oke, untuk masalah ini dan kebersihan tolong dijaga juga, dan mudah-mudahan apa yang menjadi kebijakan dari Rumah Sakit Samrabu yang dikomandani oleh Bu Dina betul-betul berjalan dan betul-betul dirasakan manfaatnya oleh para pasien dan keluarga pasien di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.